Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penyerahan dan penandatanganan kontrak beasiswa iBox tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juni 2023. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kehutanan yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Erwin Eshut MP selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unmul, Ibu Dr. Anda Hajah Ratna Kusuma MSI. Selamat datang Ibu. Selanjutnya yang kami hormati, Ketua Orang Utan Republik Foundation Bapak Gary Sapiro PhD. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati, Ketua Orang Utan Republik Bapak Danik Hendarto SE dari Center for Orangutan Protection. Selamat datang Bapak. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu segenap jajaran pimpinan di Fahutan dan FMIPA Unmul, mahasiswa dan mahasiswi Fahutan dan FMIPA Unmul, serta Sivitas Akademika Universitas Mula Warman, serta tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini, penyerahan dan penandatanganan kontrak beasiswa iBox tahun 2023. Sebelumnya, izinkan saya, Putri Dini Islamika, yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini hingga selesai nanti. Baik Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan acara hari ini dalam keadaan yang tentunya sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Baik, untuk itu mohon izin terlebih dahulu saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, penandatanganan kontrak. Keempat, foto bersama. Kelima, penyampaian pesan dan kesan, selanjutnya penutup. Sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah bersama kita mengucap basmalah. Baik, dengan demikian semoga harapan kita bersama acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar hingga selesai nanti ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu serta tamu undangan dan juga mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kehutanan dan FMIPA Unmul, untuk meminimalisasi waktu, selanjutnya kita akan masuk pada rangkaian sambutan-sambutan. Untuk itu, sambutan pertama dari Center for Orangutan Protection, kami persilakan kepada Bapak Danik Hendarto SE untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Benar Bapak. Terima kasih. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati ada Ibu Ratna, terus ada Pak Erwin, ada Pak Yuliansyah dari Fakultas MIPA dan Fakultas Kehutanan ya Bapak. Juga adik-adik penerima beasiswa iBox yang sudah berjalan maupun yang akan menerima hari ini, juga Bapak Ibu dari wali mahasiswa yang hadir di tempat ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bersama Bapak Gary Sapiro dari Orangutan Republik datang ke sini. Ini berarti yang kedua kali Bapak ya
kedua kali karena yang pertama secara daring, terus kita bisa offline di tahun lalu, dan hari ini kita datang ke sini lagi. Jadi setahun itu kayak tidak terasa, tiba-tiba kemarin Pak Gere kirim email ke kami untuk kapan akan ada seremoni lagi di Unmul, dan ini merupakan sebuah hal yang menggembirakan bagi kami, terutama kami dari COP, karena dengan adanya kegiatan ini tentunya kita bisa ketemu dan menemukan hal yang potensi baru untuk program-program konservasi di Kalimantan Timur khususnya. Karena dengan penerima e-book ini khususnya di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Biologi sangat erat kaitannya dengan program-program konservasi yang dilakukan oleh COP itu sendiri di Kalimantan Timur, di mana saat ini kami bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalankan sebuah program rehabilitasi. Jadi ini juga menjadi sebuah catatan yang baik bagi adik-adik khususnya di kehutanan dan biologi, karena program pekerjaan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu ataupun mata kuliah yang dipelajari di kampus. Jadi ketika nanti adik-adik kedepannya memiliki minat khusus untuk lebih jauh bekerja di konservasi, bisa mulai untuk belajar di tempat kami di Berau, di mana di Berau kami ada 3 lokasi. Yang pertama, kami memiliki sebuah klinik dan karantina, di mana klinik dan karantina ini digunakan untuk menerima satwa orangutan. Terus juga ada program rehabilitasinya di hutan tujuan khusus di KHDT Kalabanan. Terus juga kita juga ada stasiun riset untuk pelepas liaran. Jadi potensi-potensi ilmu akademik yang diterima di kampus bisa diterapkan ke depannya untuk secara langsung di lapangan, dan tentunya dengan adanya program e-box ini juga cukup mendukung bagi adik-adik untuk bisa menunjang pembelajaran di kampus, juga mempermudah sesuatu hal yang dilakukan di kampus ini. Dan harapan besar dari kegiatan e-box ini adalah bisa menelurkan sarjana-sarjana yang tentunya peduli dengan konservasi alam khususnya di orangutan, karena dengan adanya dukungan dari Pak Geri dan tim, tentunya ini menjadi sebuah dukungan yang akan membuat kita semakin maju ke depan untuk berkarya lewat ilmu yang didapat dengan program-program yang nyata di lapangan. Karena terus terang adik-adik, jadi untuk penelitian di lokasi rehabilitasi kami, untuk penelitian di lokasi pelepas liaran yang kami jalankan, di stasiun riset yang kami jalankan, itu masih didominasi oleh mahasiswa dari luar Kalimantan. Dan ini tentunya menjadi sebuah peluang besar, karena ketika teman-teman dari luar Jawa itu harus berbicara tiket yang panjang, berbicara dengan biaya yang tidak murah. Tapi ketika teman-teman dari Samarinda ketika mengikuti e-box, tentunya juga akan mendapatkan prioritas yang lebih dari para calon peneliti-peneliti dari luar penerima e-box, karena e-box akan mendapatkan prioritas pintu ketika akan melakukan penelitian di tempat kami. Dan tentunya juga jangkauan lokasinya dari Samarinda menuju ke Berau juga tidak terlalu jauh, sehingga ini juga akan memudahkan mobilitas adik-adik ketika akan magang ataupun penelitian, ataupun nanti kedepannya menulis skripsi, atau bahkan menjadi relawan di pusat rehabilitasi kami. Karena dengan adanya pembelajaran secara langsung, tentunya nanti akan adik-adik bisa mengimplementasikan ilmu atau pengetahuan yang didapat di kampus melalui dunia yang nyata dalam sebuah program konservasi yang ada di wilayah Berau di Kalimantan Timur. Dan dengan 3 tahunnya berjalan e-box ini tentunya juga sebuah hal yang peningkatan yang baik Bapak Ibu semua juga, bahwa dulu hanya 3-4 orang, dan saat ini di tahun ketiga sudah ada 12 penerima beasiswa, dan tahun ketiga ini tentunya nanti akan ada tahun keempat dan akan meningkat lagi, sehingga diharapkan program e-box yang
diinisiasi oleh Pak Geri dan teman-teman ini tentunya juga nanti akan tetap berjalan Pak Geri. Jadi bisa menjadi sebuah hal yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya di Universitas Mula Warman ini. Dan mungkin dari saya tidak terlalu banyak, mungkin biar bisa mempersingkat waktu untuk acara selanjutnya, ya kita juga mengangkatkan kembali untuk adik-adik yang memiliki minat yang besar untuk mengetahui tentang dunia konservasi satwa sambil mengimplementasikan ilmu waktu diterima di kampus. COP cukup terbuka untuk teman-teman belajar bersama-sama di sana, karena di tempat kami ada dokter hewan, ada sarjana biologi, ada sarjana kehutanan, juga ada beberapa peneliti dari beberapa universitas di Indonesia yang bergabung di tempat kami, dan di situ juga menjadi waktunya untuk mengasah ketajaman belajar untuk sebelum kita memasuki dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Terima kasih kepada Pak Geri yang sudah meluangkan waktu terbang ke tempat ini, dan juga Pak Erwin yang sudah membantu mengordinir semua kegiatan ini sehingga kegiatan yang baik ini bisa menjadi hal yang baik dan membuahkan yang baik bagi kita semua. Demikian dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mari bersama kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Danik Hendarto SE. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Danik Hendarto SE atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Orang Utan Republik Foundation kepada Bapak Geri Sapiro PhD, kami persilakan. Mari bersama kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Geri Sapiro PhD. Terima kasih semua yang hadir. Bisa dengar suara saya? Bisa? Ya? Sebelum mulai, saya juga mau. Terima kasih semua yang hadir. Bisa dengar suara saya? Bisa? Ya? Sebelum mulai, saya juga mau. Terima kasih semua yang hadir. Bisa dengar suara saya? Bisa? Ya? Sebelum mulai, saya juga mau. Terima kasih semua yang hadir. Tes. Oke. Mungkin isu teknologi sudah selesai. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Seperti saya mau sama Pak Danik dan Ibu Akta dari COP yang mitra kita yang implementasikan, juga dari Universitas Mula Warman, Profesor Erwin yang kita sudah kenal, terima kasih Pak Dr. Erwin, juga Dr. Nova, Rari, Ketua Jurusan Biologi, terima kasih untuk hadir. Juga Dr. Nova, saya juga mau ucapkan terima kasih. Teruskan Profesor Irwan Wijaya Kusuma, juga dari Universitas yang Fakultas Kehutanan atau Biologi? Kehutanan. Dan terakhirnya Dr. Juanda juga yang hadir di sini. Maaf kalau saya tidak bisa bicara namanya sempurna. Sebelumnya juga saya mau ucapkan terima kasih kepada yang mahasiswi yang terima beasiswa tahun ini. Itu luar biasa ya. Kita bisa mungkin mulai dengan slide yang pertama.
saya hadir di sini mungkin 1 minggu, 2 minggu yang lalu tidak bisa kerana saya kena COVID. Yang tahun 2021, saya tidak bisa hadir kerana kita sudah dalam pandemik. Setahun yang lalu saya hadir di sini. Dan pada waktu ada pandemi, saya tidak kena COVID. Kecuali waktu saya di Bali. Langsung dapat dan harus istirahat dan sudah negatif biar saya bisa jalan. Jadi 3 hari yang lalu saya sudah ada di Palangkaraya untuk kasih Cibox yang untuk Yayasan Borneo Nature Foundation, mitra kita di situ. Dan saya senang sekali, saya sehat dan bisa hadir di sini. Bisa terus? Terus dengan slide? Oh, saya punya ini ya. Oke. Saya mau kasih perspektif sejarah. Kerana ini ke tahun 50, saya punya hubungan akademia dengan orangutan. 50 tahun kemudian bulan ini, saya baru masuk kandang di kebun binatang di Fresno, California. Ini saya ikut Universitas California, Fresno. Dan waktu saya cari proyek untuk S2, saya pilih orangutan. Ya, belum ada orang yang mengejar bahasa simbol atau bahasa isyarat kepada orangutan waktu itu, tapi saya coba. Kerana saya agak tertarik dengan ilmu jiwa orangutan. 2 tahun saya tinggal sama si Ezak. Ini aku di kanan, bukan orang lain. Kalau lihat sekarang sudah ganti ya. Tapi waktu itu semangka kuat. Lalu saya pindah ke Kalimantan Tengah. Tahun 78 sampai 80 saya tinggal 2 tahun di hutan dengan orangutan di Tanjung Puting. Sebelum jadi Taman Nasional. Ini cagar alam. Dan ada proyek yang rehabilitasi orangutan yang pertama, mungkin pertama di Kalimantan. Dan saya ikut dan bantu Dr. Birut bantu dengan orangutan. Pada waktu kita kembalikan orangutan ke hutan, saya bisa kerja dengan berapa ekor orangutan. Sampai saya lebih paham ilmu jiwa orangutan. Itu juga 45 tahun yang lalu bulan ini. Terus ini hanya perspektif dari saya dari dulu. Biar semua tahu saya sangat peduli dengan orangutan. Tidak hanya sebentar saja. Seperti social media, orang lihat, pindah terus. Tidak kembali. Saya lalu mau cari satu hal-hal yang cemerlang baru. Saya bukan begini. Saya tetap sama orangutan. Sama isu lingkungan hidup. Kerana habis saya kembali dari hutan, saya sudah buat yang yayasan pertama untuk orangutan. OFI, Orangutan Foundation International. Saya wakil presiden. Lalu tahun 2004, saya sama istri berdiri Orangutan Republic Foundation. Terus kita sudah tahu apa yang kurang pendidikan. Di dunia kita tahu banyak orang lihat hal-hal tetapi tidak bisa tangkap artinya. Mungkin sebentar pikir mereka tahu tapi tidak mau masuk dalam. Ini sebab kita punya universitas biar mereka bisa tahu lebih dalam hal-hal macam-macam. Dan ada banyak di dunia. Terus untuk program beasiswa peduli orangutan, saya harus kasih juga perspektif dengan program ini kerana ini tidak langsung jadi. Tahun 2006 yang waktu istri sama saya mampir di Sumatera di Medan, kita ketemu sama Pak Mas Panut di Yayasan Orangutan Sumatera Lestari. Nama OIC, Orangutan Information Center. Dan kita mulai dengan konsep beasiswa ini. Dan kita mulai tahun 2006, kasih 1 beasiswa waktu itu.
Jadi kita pindah ke Aceh berapa tahun kemudian. Habis Aceh, kita pindah ke Kalimantan. Kita juga mau di branding. Branding, kalau lihat di Sumatera dan Aceh, kita bilang SOX, Sumatera Orangutan Caring Scholarship. Waktu kita pindah ke yayasan dengan Yayasan Palung, LSM di Kalimantan Barat, kita buat WeBox, West Borneo Orangutan Caring Scholarship. Ini tahun 2012. Terus, seperti saya bilang tadi, saya baru kembali dari Palangkaraya, kerja dengan Borneo Nature Foundation. Kita mulai tahun 2018. Dan untungnya kita dapat mitra yang terakhir, yang kita bisa mulai di provinsi ini, yang provinsi yang juga punya orangutan liar. Jadi semua program yang kita punya di provinsi-provinsi yang ada orangutan liar. Nah, ini penting sekali kerana kita mau fokus pendidikan di provinsi yang ada orangutan yang terancam punah supaya orang yang wisuda bisa kembali dan bantu-bantu di lokal masing-masing. Itu paling penting. Kalau kita mau buat beasiswa, kita juga punya mitra di universitas. Untung kita ada mitra yang baik sekali di Universitas Mula Warman. Saya harus ucapkan terima kasih kepada rektor-rektor, dekan-dekan semua yang terima kita kerjasama. Kerana tanpa bantuan dari universitasnya, kita tidak bisa lakukan. Nah, lihat ada banyak di program-program Orangutan Caring Scholarship. Ada yang di Medan, ada di Aceh, ada Universitas Tanjung Pura di Kalbar, ada juga Universitas Palangkaraya di Kalteng, dan di sini ada Mula Warman. Nah, kita juga tahu kalau mobil tidak isi benzin, mobil tidak bisa kemana-mana, ya kan? Tanpa dana, program kita juga tidak bisa kemana-mana. Jadi kita harus ucapkan banyak terima kasih kepada semua donor-donor yang bantu kita dengan dana. Dan ini tidak gampang cari dana untuk pendidikan. Saya harus menjelaskan. Jadi untuk orang di Orangutan Project yang mitra kita, kita juga mitra sama TOP, di Orangutan Project. Kerana yayasan saya, di Orangutan Republic Foundation, adalah representative mereka di Amerika. Jadi mereka bisa cari dana di Amerika di bawah nama kita, dengan status kita dengan pemerintah. Jadi mereka bisa langsung cari dana yang lumayan. Dan kita senang sekali mereka mau bantu kita. Kita juga cari bantuan dari LSM, bukan LSM, dari yayasan lain, yayasan pribadi, seperti Andy Sabin Family Foundation. Jadi memang ada yayasan keluarga di Amerika. Mereka yang sudah agak kaya, kalau mereka mau bantu, mereka bisa buat yayasan. Dan kita sudah mitra sama Mr. Andy sudah berapa tahun. Saya tetap mau cari-cari mitra lagi untuk beasiswa yang mau bantu. Untung saya punya ipar di Surabaya yang jadi orang Indonesia di Indonesia pertama yang kasih beasiswa untuk tahun depan. Yang beliau ikut sama saya ke Palangkaraya berapa hari yang lalu. Saya ajak dia, saya mau dia ke sini tetapi dia sibuk di Jawa. Apalagi saya bisa memberitahu ada Dr. Gigi di Surabaya yang baru kasih dana untuk beasiswa juga. Jadi ada 2 orang Indonesia yang baru menyumbang. Ini saya senang sekali kalau bisa dapat berita begitu. Kenapa? Hanya kalau orang Indonesia menyumbang pendidikan adalah keadaan yang kita menghormati
pendidikan tinggi. Kalau kita hanya cari dari orang luar, lama-lama ya enak kalau kita bisa dapat. Tetapi mereka di sini kurang berhargai isu-isu pendidikan tinggi. Jadi kita harus senang. Dan saya tetap mau cari donor-donor lagi. Terus kita bisa maju lagi. Oh, mau kembali lagi sebentar. Saya juga dapat berita dari satu anak yang 12 tahun yang tinggal di Amerika. Orang itu mau kasih $2,000 untuk program beasiswa peduli orangutan. Namanya Jack Dalton. Orang ini yang 12 tahun, dia sudah dapat nama baik di Amerika. Dia ada nama The Kid Conservationist. Dia sudah punya website, YouTube. Dia cinta sama orangutan, bukan main. Dan sudah mampir di Sumatera dan Kalimantan yang satu tahun yang lalu. Jadi dia baru kasih berita, dia mau kasih beasiswa juga. Oke, kita teruskan dengan program ini karena sebelum kita mulai tahun ini, kita sudah kasih 244 beasiswa. Sampai sekarang di sini, Bu Akta, ada berapa orang yang sudah terima? 12. Ini untuk tahun ini atau tahun ini? 12. Jadi kita dapat 6. Ya, tahun ini kita akan kasih 6 tahun ini. Setahun yang lalu kasih 4, sebelumnya kasih 2. Jadi kita sudah akan terima 12 di provinsi ini. Hanya kalau lihat-lihat semua yang sudah terima, ada cukup banyak yang dapat dalam 17 tahun. Ini tahun ke-18 untuk program ini. Nah, lihat statistika ini, grafika ini, bisa lihat bagaimana kita mulai. Seperti saya bilang, tahun 2006 yang kita kasih yang pertama di Medan dengan 1 yang terima. Sampai tahun ini, tahun 2023, tidak ada grafika, kita akan naik ke 30. Distribusi beasiswa, kalau lihat, paling banyak di bidang kehutanan. Dan habis itu biologi. Jadi ini 2 bidang yang ilmu alami yang kita ada program di university. Jadi kita fokus dengan bidang ini karena kita mau orang yang sudah punya konsep-konsep tinggi mengenai isu-isu lingkungan hidup, biologi, biodiversitas dan lain-lainnya. Apalagi yang dokter hewan ada yang cukup di Aceh, yang kita punya program di Aceh, dan ada yang lain juga. Biar kita bisa kasih beasiswa, yang paling penting orang yang wisuda. Yang tidak semua yang terima bisa wisuda. Mungkin saya harus juga mau kasih hormati orang yang terima yang meninggal dunia yang setahun yang lalu. Ada yang siapa namanya yang dapat? Abiyu yang terima, yang dia sangat mau kerja baik, ada kecelakaan, dia meninggal. Jadi saya sedih waktu saya dengar berita itu. Hanya kita harus tahu ada resiko di dunia. Dan kita selalu harus waspada. Biar pandemi, biar naik sepeda motor atau apa. Penting kita menjaga kesehatan kita. Dan kalau dia sudah meninggal, kita juga tahu kita harus ingat nama dia. Dan mudah-mudahan nanti kita diskusi, mungkin kita bisa buat satu beasiswa dalam nama dia. Supaya kita bisa hormati dia terus. Hanya kita lihat grafik ini. Siapa yang lulus, kalau lihat banyak yang masuk program konservasi. Ini hanya berapa orang ya. Yang dari universitinya, yang dapat sudah wisuda, sudah kerja dengan
seperti OIC atau Yayasan Palung, atau ya ada yang mau cari-cari kerja dan mau ikut dengan program konservasi. Ini bagus, kerana kalau mereka dapat kesempatan kerja dengan LSM, lama-lama mereka sudah, yang lihat sudah tahu mereka, oh yang rajin kerja, sudah pintar, dan pasti mereka mau tarik. Dan saya juga harap semua yang wisuda bisa dapat kerja yang lumayan di dalam dunia konservasi. Ini harapan saya. Seperti saya bilang tadi ya, tahun 2001 tidak bisa hadir. Saya ikut lewat sama Zoom. Dan tahun 22 saya sudah ke sini. Tetapi kita tahun ini akan kasih 30 yang baru. Yang 6 di Kalimantan Timur. Dan seperti grafik ini bilang, 158 orang yang terima sudah wisuda. Dan nanti tahun ini ada 2 lagi di Kalimantan Tengah. Saya dengar mereka mau wisuda. Kita baru mulai. Ada yang pertama yang terima, yang 2 yang masih di dalam sekolah ya, di university, belum siap untuk wisuda. Mudah-mudahan tahun depan mereka akan keluar, bisa cari pengalaman di dunia yang dalam dunia konservasi. Mudah-mudahan. Okey, mau menjelaskan caranya supaya orang di sini tahu ini siklus nomor 18. Yang biasa kita kasih hadiah, ini acara penghargaan hari ini atau bulan ini, bulan Mei atau Juni. Terus habis itu saya harus pulang ke Amerika dan cari dana lagi supaya dana di banknya cukup untuk tahun depan. Ini penting. Lalu universitas mulai bulan Agustus sini, Agustus ya kan? Ya. Terus dari Agustus sampai Mei mahasiswa akan terima beasiswa dan akan kerja di universiti dan juga dengan COP. Lalu saya juga harus buat komitmen untuk tahun depan. Terus saya harus lihat ada cukup untuk 30 lagi, mudah-mudahan. Kalau kita belum mundur, hanya maju atau stabil. Jadi kalau saya bisa dapat hasil, kita bisa kasih tahun depan 30 lagi dan bisa 6 di sini. Habis itu kita cari laporan dari mahasiswa-mahasiswi yang kasih ke Bu Akta yang implementasikan program ini, kerana kita harus lihat hasilnya. Ini penting. Habis itu semua LSM akan cari-cari yang terima. Seperti sebelum ada acara ini, kita ada program untuk seleksi mahasiswa-mahasiswi. Nah, siapa yang terima harus tahu kita ada tanggungjawab. Semua ada tanggungjawab yang kalau terima. Nomor 1, harus ikut peraturan-peraturan dari semua LSM. Kerana setiap LSM mungkin ada dalam kontraknya harus semua mahasiswa-mahasiswi harus lakukan ini. Ini penting sekali. Juga harus ikut dan partisipasi dengan LSM-nya, dengan COP. Mungkin ada acara nanti seperti Hari Orangutan atau Hari Konservasi atau Pekan Peduli Orangutan atau mungkin ada acara lain yang bisa bantu-bantu. Mungkin ada kegiatan di sekolah atau di UDIK mau ke desa atau apa saja. Nanti bisa koordinasi dengan Bu Akta sama Bandanyak apa yang bisa lakukan bersama-sama. Juga harus mempertahankan reputasi yang baik.
dengan program ini di university di sini. Ini penting juga, kita harus tetap menjaga nama OCS itu, yang program yang bagus. Terus seperti saya bilang tadi, harus berikan laporan sesekali dengan foto dan laporan tahunan, supaya kita tahu dan saya bisa lapor kembali ke donor-donor yang mau tahu investasi saya bagaimana. Oh iya, saya bisa bilang ya mereka sudah punya sudah naik tinggi dalam programnya, sudah masuk berapa kursus, dan yang penting kita bisa fokus dengan setiap mahasiswa masing-masing. Bantu, tolong ya, bantu kita promosikan program ini, karena tanpa bantuan dari yang lain susah cari dana. Jadi kalau ada yang tahu orang yang tertarik dengan pendidikan, ayo kasih tahu siapa namanya, nanti kita bisa kasih informasi lebih luas. Dan yang penting juga, kalau Anda tidak mau terima tanggung jawab ini, lebih bagus jangan terima beasiswa. Jadi kita sangat serius dengan program ini, dan kalau you dapat dana untuk tahun ini, tahun depan, tahun lagi, you harus ikut program ini. Saya bilang tadi, ya kita suka fokus dengan siap orang yang terima, seperti mahasiswa-mahasiswi yang terima. Kita juga punya satu program untuk promosikan ini di website, nama Sponsor a Student Scholarship. Jadi kita minta bantuan mungkin dari Bu Akta sama Pak Danyak, konsultasi dengan university di sini, cari satu orang yang bisa masuk program ini. Orang yang mungkin semangat yang kuat, yang orang yang mungkin punya inspirasi. Kalau kita bisa dapat nama, informasi, foto, kita nanti bisa kasih tahu kepada donor-donor masing-masing. Kita minta bantuan untuk semuanya, tetapi mereka lebih suka fokus dengan satu orang saja, ya kan? Kalau kita hanya bilang, oh kasih kepada semua, baik, hanya mereka mungkin ada waktu untuk lihat-lihat satu orang saja. Jadi ini lebih praktik untuk cari-cari dana. Seperti program adopsi orangutan, kita punya itu, yang mereka mau lihat, oh bagaimana orangutan sudah maju dari sekolah kanak-kanak, sudah ke jungle school, sudah kembali ke hutan. Jadi kita mau buat program seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada satu di university ini yang bisa ikut. Oke, saya sudah selesai. Maaf kalau saya omong terlalu lama. Yang penting saya coba menjelaskan program ini, kasih perspektif, juga menjelaskan bagaimana yang program bisa lakukan, dan saya mau kasih selamat kepada semua yang terima, dan juga dengan kerjasama kita bisa tetap menjaga orangutan dan selamatkan hutannya. Terima kasih banyak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gary Sapiro PhD yang telah memberikan sambutan pada kesempatan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya mahasiswa Fakultas Kehutanan dan FMIPA Unmul, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada Ibu Doktoranda Hajah Ratna Kusuma MSI. Kami persilakan Ibu. Baik, bersama kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Ratna Kusuma selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore juga buat adik-adik sekalian yang pada kesempatan berbahagia hari ini akan menerima beasiswa, dan kelihatannya juga dihadiri oleh orang tua dari penerima beasiswa. Selamat datang juga dan selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada Foundation of Orangutan, dan dari mohon maaf saya tadi dari perhimpunan atau asosiasi dari orangutan ya. Jadi dalam hal ini yang berdomisili di Berau begitu ya Bapak. Ya. Selamat datang dan salam kenal dari kami. Karena kebetulan kami juga ini yang pertama kali, dan atas kebaikan dan kerjasama yang baik dari dua tetangga, katakanlah kami tetangga dengan Fakultas Kehutanan, kami mendapatkan kesempatan yang sama, kebetulan dalam bidang yang sama. Terima kasih juga saya ucapkan kepada mohon maaf saya Bapak siapa tadi panggilannya siapa Pak? Pak Geri. Terima kasih banyak Pak Geri sudah mengajak kami dari jurusan biologi. Sebenarnya kami bukan fakultas biologi, tapi kami adalah fakultas MIPA dan dari jurusan biologi. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Beni ya dalam hal ini. Pak Beni apa Pak Deni ya Bu ya? Oh Pak Dani ya, salah dua-duanya ya Pak ya. Dan Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Erwin dan Bapak Ibu sekalian semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami dengan senang sekali mendapat kesempatan yang baru pertama kali, dan harapan kami nantinya mudah-mudahan di tahun-tahun berikut atau di kesempatan berikut kami bisa lebih banyak lagi dari kami yang bisa terlibat di dalam penerima beasiswa ini. Dan kemarin terus terang memang kami masih belum mendapat gambaran penuh tentang apa rencana kegiatan ini, dan kebetulan juga kesempatan yang mendapat ini adalah kesempatan untuk mahasiswa semester 2 ke bawah begitu, sehingga mungkin mohon maaf mereka juga belum mempunyai bayangan yang jelas tentang apa sih yang harus nantinya mereka kerjakan. Dan dengan senang hati kami mengundang kepada Bapak Geri dan Bapak Dani beserta teman-teman dari Foundation Orangutan ini untuk datang ke kami dalam bentuk mungkin kuliah tamu begitu, sehingga kami bisa punya banyak wawasan yang mungkin wawasan itu sangat diperlukan buat adik-adik mahasiswa nantinya. Dari situ nanti akan timbul ketertarikan dari mereka, sehingga mereka bisa ikut bergabung dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan pada kali ini. Kami mohon maaf mungkin kapan saja kami tunggu Pak Geri dan Pak Dani dan teman-teman. Kemudian kami tunggu juga informasi-informasi yang lain dari Fakultas Kehutanan. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Ratna Kusuma MSI selaku Dekan FMIPA Unmul. Untuk selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Kehutanan yang kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Dr. Erwin Esut MP, kami persilakan. Mari bersama kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati tamu spesial kami yang datang pada hari ini untuk kedua kali ya, Pak Gary ya. Sebenarnya 3 kali, yang satu kita bertemu melalui Zoom meeting pada saat itu. Pak Gary Sapiro PhD dari Orangutan Republic Foundation. Juga bersama hadir yang kami hormati di sini hadir juga Bapak Danik Hendarto SE dari Center for Orangutan Protection, beserta yang kami hormati juga yang selalu berkomunikasi dengan kami di sini, baik itu persiapan maupun pelaksanaan serah terima beasiswa kali ini, yaitu Ibu Oktaviana Sawitri SGO dari Center for Orangutan Protection, tamu spesial khusus kami pada hari ini. Tak lupa pula saya sapa yang terhormat tamu spesial juga sebenarnya ini, Ibu Ratna Kusuma, Dekan MIPA, beserta Wakil Dekan, dan Ibu Ketua Jurusan, Ibu Nopa, tetangga paling dekat kami, hanya berbatasan apa? Ya, boleh dikatakan satu kampus sebenarnya, karena staf maupun mahasiswa MIPA juga kadang bergabung di musola kita, ya kan, kita juga ke sebelah gitu, satu kampus sebenarnya, satu wilayah gitu, hanya dibedakan dengan disiplin ilmu. Jadi Mbak Okta, Pak Danik, Pak Gary, kampus MIPA nih di belakang kita. Jadi sangat tepat sekali kali ini kita mulai inisiasi penerima beasiswanya dari mahasiswa Fakultas Kehutanan dan mahasiswa dari jurusan biologi. Tepuk tangan untuk ide ini gitu ya. Dan juga kami sampaikan juga kepada jajaran di sini juga hadir Pak Gary, Pak Danik, dan Bu Oktav, Bu Dekan. Di sini juga hadir mewakili dari lembaga kami di Fakultas Kehutanan, ada Bapak Koordinator Tata Usaha kita, ada Kepala Subkoordinator Kemahasiswaan beserta staf juga, dan tak lupa pula juga di sini hadir dari institusi kemahasiswaan kami yang diwakili Mas Devino ya, Devino dari Lemsilpa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, yang selalu senantiasa udah 3 kali kita hadirkan pada saat serah terima penerimaan beasiswa EBOK ini. Jadi yang lalu juga kami hadirkan lembaga kemahasiswaan. Tak lupa juga kami hadirkan, diundang juga di sini lembaga unit kemahasiswaan yang terkait dengan promosi kegiatan kemahasiswaan, yakni dari Polres Megajin ya. Siapa yang hadir? Ya, ada satu yang meliput kegiatan ini dari sisi kemahasiswaannya. Juga ada bagian humas kami, Mas Topik ya. Mas Topik nanti yang akan mempublikasi kegiatan ini nantinya, baik itu di website Pautan maupun nanti diteruskan ke bagian humas Universitas Muhammad Warman ya, Mas Topik ya. Jadi agar informasi ini dapat terdistribusi di kalangan kampus yang nantinya juga akan diliput dari kalangan media. Oh, lupa juga di sini ada hadir para mahasiswa ya, tentunya saya ucapkan terutama nih mahasiswa yang tahun ini bergabung, selamat telah lulus seleksi ya, baik itu seleksi penulisan esainya, seleksi wawancara, kan lumayan kemarin ya di Pautan, lumayan cukup selektif kemarin, yang lolos 3 ya Mbak Okta ya, 4 ya. Tahun 2023 3 orang, yang tahun 2002 yang menggantikan almarhum 1 orang, dan juga selamat buat dari mahasiswa prodi biologi ya. Yang mana prodi biologi, bisa berdiri sebentar? Oh iya, ini ya dari biologi 3 orang ya. Ya Bu Nopa ya, 3 orang ya. Silakan duduk. Kalau yang dari mahasiswa kita saya udah kenal wajah-wajahnya. Jadi yang dari biologi yang saya suruh berdiri ya. Selamat untuk semuanya atas prestasi yang diraih. Ini merupakan beasiswa yang luar biasa ya.
selain beasiswa yang berdasarkan prestasi, juga prestise. Tadi udah sangat gamblang disampaikan oleh Pak Gary bagaimana sepak terjang beasiswa ini, mulai kalian direkrut sampai nantinya harapannya bisa bergabung sebagai alumnus dari Fakultas Kehutanan maupun alumnus dari MIPA, dan akan bekerja sesuai dengan background yang ini harapan kami, meneruskan apa yang kalian pelajari di kampus sehingga diimplementasi di tempat kerjanya. Tadi juga sudah dipaparkan keberlanjutan beasiswa ini dengan kaitannya dengan pekerjaan implementasi. Jadi saya begitu memperhatikan, menyimak apa yang dipaparkan Pak Gary tadi, sangat terenyuh ya. Terenyuhnya gimana? Satu tadi, kalau tidak salah tadi menyebutkan ada donor yang paling muda tadi, 12 tahun ya Pak Gary ya. 12 tahun ya dari Amerika. 12 tahun, coba bayangkan ya, 12 tahun sudah beritikat, bertekad untuk memberikan donasinya kepada aktivitas konservasi orang hutan. Terenyuh saya adalah kita yang berada di habitatnya orang hutan paling dekat, malah sebaliknya gitu. Ya, tapi ya tidak salah kita. Saya tidak menyalahkan kita yang ada di ruangan ini ataupun dari lembaga-lembaga manapun, perusahaan manapun gitu. Karena kita berada dalam satu lingkungan yang kita tidak bisa berdiri sendiri karena keterkaitan dengan banyak pihak begitu, kebutuhan yang lain. Tapi seperti yang dimotivasi oleh Pak Giri, ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Kita belajar, kita memperduli dengan orang hutan, kita nantinya bekerja menjadi konservasionis, harapannya hal-hal itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa berhadapan dengan para company ya, menghindari hal-hal tersebut karena ada kegiatan lain yang di luar mungkin dari kemampuan kita, sehingga selama kita studi, selama kami di Fakultas Kehutanan, kita punya peran masing-masing. Pak Gary dan Bu Okta dan Pak Danik sudah berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kami di Fakultas Kehutanan juga memberikan materi kuliah, praktek tentang konservasi orang hutan. Nah, tinggal mahasiswa yang penerus dari kami-kami yang ada di sini berperan, harusnya termotivasi atas apa yang disampaikan oleh Pak Giri tadi. Kita yang berada di sini, sementara mereka yang mendonasi kegiatan konservasi orang hutan itu, ya boleh dikata nyebrang benua ya, di Amerika, di Eropa dan sebagainya, mungkin di sekitar kita. Nah, jadi tidak ada alasan untuk para mahasiswa, khususnya penerima beasiswa EBOX ini, tidak belajar selama studinya tidak serius, meningkatkan kapasitasnya, khususnya bagi kalian penerima beasiswa EBOX ini. Karena memang tujuannya, seleksinya kemarin, apalagi dalam memulai esainya, untuk memancing ide brilian kalian tentang orang hutan. Nah, sehingga harapan kami, baik yang di lembaga maupun dari donor itu kepada mahasiswa sangat besar sekali. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Gary tadi, sangat sangat kronologisnya tuh sangat teratur gitu. Mulai dari beliau masih muda belia ya Pak, sampai sekarang ini terus membentuk asosiasi, berteman dengan para donasi, membentuk beberapa lembaga. Nah, dibandingkan dengan kita, terutama diri saya sendiri Pak, nggak bisa jauh sekali dibandingkan dengan Pak Gary terhadap bagaimana melakukan konservasi orang hutan. Nah, tapi dengan spesialisasi kami masing-masing, terutama saya punya peran salah satunya sebagai bagian dari fakultas, terutama bidang kemahasiswaan. Ya, saya terus mendorong akan memperhatikan bagaimana sepak terjang mahasiswa kita agar mereka tetap konsen ke situ. Nah, hal-hal itulah yang peran saya di situ. Tidak langsung
dalam hal konservasionis sebagai orang hutan. Tapi kami di Fakultas Kehutanan ada laboratoriumnya Pak Gary, laboratorium keanekaragaman hayati. Ada beberapa staf kami yang memang spesialis tentang konservasi tidak hanya orang hutan, juga kepada flora dan fauna yang lain yang dilindungi, baik itu yang melata maupun yang seperti burung-burung Kalimantan dan sebagainya, termasuk di dalamnya orang hutan. Jadi kajian-kajian itu terus dilakukan oleh Fakultas Kehutanan. Tapi terkhusus dari yang orang hutan, kami juga punya staf khusus, dosen kami Pak Jaya Rayadin ya, yang sudah dalam kajian orang hutan sudah kemana-mana untuk berkampanye, mempromosikan untuk melindungi orang hutan ini. Pada dasarnya adalah Fakultas Kehutanan ya, juga kami libatkan juga dari MIPA bahwa konservasi orang hutan itu merupakan bagian dari kita semua Pak Giri. Jadi sangat kami mengapresiasi, berterima kasih kepada usaha Pak Giri, Bu Okta, dan Pak Danik beserta lembaganya Pak. Sangat kami apresiasi. Dan selanjutnya harapan kami kegiatan ini, pemberian beasiswa tetap terus kami ini sebagai pancingan saja, tetap kami terima karena ini sangat bermanfaat bagi kami, tidak hanya bagi mahasiswa. Karena pengalaman 3 tahun Mbak Okta, Pak Dani, ya ini tahun ketiga ya, tahun ketiga. 2 tahun yang lalu, 1 tahun pertama tuh Pak Geri kita lakukan serah terima tanda tangan kontrak secara secara online ya. Atau Mbak Okta waktu itu kesini ya, Pak Gerinya yang waktu itu online ya. Terus tahun kedua kita lakukan Pak Geri kesini. Nah pada saat itu Fakultas Kehutanan, terutama Prodi Kehutanan, itu dalam proses penilaian dari lembaga BAN-PT Pak Geri. Lembaga BAN-PT ini adalah lembaga akreditasi nasional perguruan tinggi. Nah salah satu parameter yang dilakukan penilaiannya itu ya, Bu Nova juga tahu, adalah salah satunya adalah kerjasama. Yang kedua adalah beasiswa. Yang ketiga adalah implementasi beasiswa tersebut melibatkan mahasiswa. Sehingga 2 tahun penandatangan kontrak kemarin sangat mendukung raihan capaian Fakultas Kehutanan, khususnya Prodi Kehutanan, mendapat predikat unggul. Salah satu materi yang kami sampaikan di situ adalah adanya kontrak kerjasama dengan COP, adanya mahasiswa kami mendapat beasiswa dari mitra lembaga non pemerintah, ya ini beasiswa EBOK. Nah 2 tahun tersebut sangat bermanfaat bagi kami dari sisi penilaian akreditasi program studi, sehingga kami mendapat predikat unggul sudah dalam 1 tahun terakhir. Jadi materi penilaiannya ada kami masukkan di situ. 2 tahun mahasiswa kami menerima beasiswa EBOK. Nah yang selanjutnya manfaat tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa dan kami di Prodi, kami juga bisa mempromosikan mitra yang kami lakukan MOU, tidak hanya khusus pada lembaga-lembaga sesama institusi pendidikan. Jadi kami juga mempromosikan bahwa terdapat lembaga-lembaga yang kami bermitra dengan concernnya kepada lingkungan, tidak hanya hutan, tapi juga yang ada di dalamnya. Nah itu sangat memberikan nilai tambah bagi institusi kami. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Pak Geri beserta lembaganya. Salam kami Pak dengan donaturnya Pak, ya donaturnya. Mudah-mudahan live lagi mendengar ini juga dari COP juga. Salam kami buat semua staf-staf di sana. Sudah ketiga kalinya, harapan kami bisa berlanjut terus. Terakhir pesan saya kepada mahasiswa, ya
bukan terakhir pesan saya ya, maksud saya terakhir untuk sambutan saya kepada mahasiswa. Eh, Tidak hanya Pahutan tapi juga biologi. Pada saat seleksi penerimaan atau keputusan kita memutuskan kalian sebagai penerima beasiswa e-box itu dilakukan bertahap, baik itu esainya maupun wawancara terkait dengan kedisiplinan, prestasi, keaktifan lembaga, terus apa lagi ya, saya lupa, harapan ke depannya. Itu mensiratkan bahwa kalian selain tadi yang disampaikan oleh Pak Geri, kalian harus mempertahankan itu. Jadi kalian sudah diterima di sini sebagai penerima beasiswa e-box, artinya kalian harus komit, konsisten dalam mempertahankan hasil seleksi itu. Bisa dipahami ya? Kemarin kan sebagai satu contoh ditanya, bagaimana kedisiplinan Anda? Misal dalam kuliah jika ada sesuatu yang di luar disiplin bagaimana? Jawabannya kan sangat bagus sekali ya, beragam gitu. Nah, kami mengharapkan komitmen itu harus diterapkan selama studi. Syukur-syukur nanti setelah jadi alumni. Masih ingat kan pada saat seleksi wawancara kemarin? Masih ingat ya? Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan ya. Itu selain nanti nilai ukurnya Bu Okta juga IPK ya. IPK harus tetap 3 ya. Nah, harus 3. Nah, tapi yang soft skill-nya dari pertanyaan dari wawancara kemarin harus dipertahankan ya, agar tadi yang harapan Pak Geri tadi, begitu kalian lulus dari Fakultas Kehutanan maupun dari MIPA, lembaga di luar sana itu angkat topi tuh bagi kita, bahwa beasiswa e-box ini telah mengkader konservasionis orang hutan yang top banget gitu, bahasa milenial sekarang. Tepuk tangan deh buat kalian dah ya, tepuk tangan dulu ya, semangat. Itu harapan saya ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Oh ya, saya lupa Pak Geri menyampaikan di awal tadi, permohonan maaf Pak Dekan, Pak Geri. Kemarin sore beliau ke ruangan saya. Terus tadi pagi juga ketemu saya. Kemarin sore beliau mendiskusikan kepada saya di ruangan saya, Pak Erwin, besok Pak Erwin gantiin saya gitu. Siap Pak Dekan, selaku bawahan kan siap melaksanakan tugas. Tadi pagi beliau datangin saya lagi, ketemu. Kira-kira saya bisa nggak nih ya, kata beliau. Kalau saya bisa, nanti saya akan ke sini. Karena hari ini ada 3 meeting yang kita berbagi. Seharusnya wakil dekan juga harus ada di sini. Ada 3 meeting Pak Geri berbarengan. Jadi ada pertama tuh meeting akreditasi ISO, persiapan ISO, akreditasi ISO 9015 ya, di ruang Meranti, dan Pak Dek itu diwakili oleh WD1, wakil dekan 1. Sementara Pak Dekan meeting dengan Bu Dekan, meeting di ruang Bengkirai dengan asesor PAK untuk penilaian Dupak Unmul. Karena mengejar tanggal 30 Juni, beliau sebagai salah satu asesor memimpin sidang itu di ruang Bengkirai. Jadi dan meeting yang ketiga di sini. Jadi ada 3 meeting, saya diminta wakil dekan bidang kemahasiswaan yang di sini, Pak Dekan yang di meeting tim asesor Pak Dupak Unmul ya, Pak Sis ya. Terus yang satunya adalah wakil dekan bidang akademik yang menghadiri akreditasi ISO. Jadi bertepatan. Nah, pagi tadi beliau masih pesan ke saya, kalau saya nanti bisa keluar saya ke sini Pak, ke GBK, bisa ketemu dengan Pak Geri. Tapi terakhir tadi pada saat saya WA, saya cek juga dengan sekretaris, beliau nggak bisa meninggalkan ruangan. Cuma nanti saya usahakan pada saat selesai nanti saya akan coba hampiri lagi beliau, bisa ketemu. Tapi untuk memberi sambutan ya saya yang diminta berdiri di sini. Dan insya Allah juga nanti akan menyaksikan penandatangan kontraknya, ya. Saya pikir gitu. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada mahasiswa, tetap semangat, pertahankan prestasinya, membawa nama baik alma mater dan membawa nama prestasi sebagai penerima beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa apa? Apa kepanjangannya?
Ya itulah ya, jangan sampai nggak tahu ya. Nyebut ebok tapi nggak tahu ya. Jadi ya demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk kegiatan kita selanjutnya ya, masih banyak rangkaian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin Esud MP yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan mahasiswa dan juga orang tua dari mahasiswa. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu penandatanganan kontrak beasiswa e-box tahun 2023. Untuk itu kami mengundang Bapak Geri, Bapak Danik, Bapak Erwin dan juga Ibu Ratna untuk maju ke depan, serta tentunya kami mengundang mahasiswa mungkin satu persatu ya Bapak untuk kami panggilkan. Sekali lagi kami undang Bapak Geri, Bapak Danik, Bapak Erwin dan juga Ibu Ratna untuk mengambil posisi di depan. Untuk posisi di sebelah sini Pak. Baik, bersama kita telah menyaksikan penandatanganan kontrak beasiswa e-box 2023 untuk FMIPA. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Geri, Bapak Danik dan juga Ibu Ratna selaku Dekan FMIPA Unmul. Boleh. Untuk mahasiswanya kita panggilkan atau ke Fahutan dulu, mahasiswanya dulu ya. Baik, untuk mahasiswa dari FMIPA Unmul saya panggilkan untuk maju ke depan. Atas nama Martina, Saudari Adinda Madniha dan juga Saudara Andika Widianto Ramadhani. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan kontrak beasiswa e-box tahun 2023 yang dilakukan oleh mahasiswa FMIPA Universitas Mula Warman.
Baik, ini kita sesi dokumentasi untuk bisa tetap bertahan pada posisi. Baik, ini untuk selanjutnya kita mengambil dokumentasi untuk memperlihatkan kontrak beasiswanya. Baik, untuk bisa menghadap ke kamera, Bapak Ibu, ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Erwin yang akan mengambil foto ya. Baik, terima kasih kepada mungkin bisa bisa bersalaman. Untuk Oke, untuk selanjutnya dengan Saudari Martina mengambil foto bersama dengan Bapak Gary. Baik, untuk selanjutnya nanti Saudara Andika Widianto Ramadhani untuk mengambil sesi dokumentasi dengan Bapak Gary. Untuk untuk Andika. Untuk dokumentasi berdua dengan Bapak Gary belum, jadi mungkin bisa ngambil sesi dokumentasi. Baik, demikian tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan kontrak beasiswa e-box untuk FMIPA Unmul. Kepada mahasiswa-mahasiswi dari FMIPA, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak beasiswa e-box 2023 untuk Fakultas Kehutanan. Baik, Bapak Ibu serta tamu undangan. Sekarang kita telah menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Bapak Gary, Bapak Danik dan juga Bapak Erwin untuk Fahutan Unmul. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang untuk mahasiswa Fahutan Saudara Rival Rendra Nugraha, Saudari Saliandri Dela Ramanda dan Chani Luciana Hutasoid untuk maju ke depan.
Baik, untuk tim dokumenter untuk bisa mengambil dokumentasinya dalam sesi penandatanganan. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan yang didampingi oleh Bapak Gary, Bapak Danik, dan juga Bapak Erwin. Untuk selanjutnya, sesi dokumentasi dengan memperlihatkan kontrak yang telah ditandatangani. Mungkin Bapak Erwin bisa ikut dulu untuk sesi foto bersamanya. Baik, masih tahan ya, ada beberapa kamera lagi. Untuk selanjutnya mungkin sesi foto bersama dengan Bapak Gary ya untuk satu-satu mahasiswa. Kepada Rival Rendra untuk foto bersama Bapak Gary. Iya, Reval dulu, Reval untuk mengambil foto bersama Bapak Gary, iya. Baik, untuk selanjutnya Saliandri nanti untuk bersiap. Baik, untuk selanjutnya Saliandri untuk foto bersama. Untuk bersalaman. Iya, untuk selanjutnya Saudari Chani. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kami undang. Oke, untuk satu mahasiswa Chandra Oktavima untuk maju ke depan. Baik, untuk Saudara Chandra Oktavima. Oke, untuk teman-teman dokumentasi sudah mendapatkan fotonya.
Baik, mungkin untuk teman-teman rekan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini untuk bisa maju ke depan lagi ya, untuk bisa foto bersama. Ya, mungkin kami mengundang juga untuk dekan FMIPA, Ibu, untuk bisa maju ke depan, bisa berfoto bersama. Ya, untuk 2021, 2022 dipersilakan juga untuk maju ke depan. Ini untuk Fahutan dulu ya Bapak ya. Oke. Untuk mahasiswa Fahutan bisa bergabung ke depan. Mungkin agak serong. Iya. Baik, kita saksikan bersama sesi dokumentasi untuk mahasiswa dari Fahutan. Baik, masih ditahan senyumnya. Oke, untuk angkatan 2023 untuk sesi foto bersama, untuk yang 2021 dan juga 2022 dipersilakan kembali ke tempat. Iya baik, untuk ditahan sebentar. Masih ada untuk membuka masker. Baik, ini luar biasa sekali ya. Wakil dekan kita mengambil foto sampai jongkok-jongkok. Baik, untuk yang dari FMIPA dipersilakan maju ke depan. Kepada Ibu Dekan, Ibu Ratna, kami undang untuk maju ke depan juga. Baik,
Bisa untuk geser sedikit? Iya. Baik, ditahan senyumnya. Baik, untuk selanjutnya sesi foto kepada mahasiswanya. Iya, untuk peserta semuanya kami undang untuk maju ke depan kembali. Untuk para mahasiswa kami undang kembali untuk seluruhnya. Sebagian di jongkok. Untuk yang laki-laki ya, untuk ya untuk teman-teman semuanya, untuk yang 2021 dan juga 2022 untuk bisa bergabung. Iya. Ya, untuk rekan-rekan alumninya dipersilakan maju ke depan untuk bergabung. Iya. Oke. Masih ada Bapak Ibu. Oke, ya baik. Terima kasih semuanya. Aplaus untuk kita semua.
Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratna dan juga jajaran dari FMIPA Unmul yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, acara akan kita lanjutkan kembali. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan kontrak beasiswa e-box 2023 dan ada sesi foto bersama yang telah kita laksanakan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pesan dan kesan dari penerima e-box 2023, perwakilan dari mahasiswa program studi kehutanan, program sarjana, kepada Saudara Rival Rendra Nugraha kami persilakan. Beri kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Saudara Rival Rendra Nugraha. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Erwin S. Hud MP. Yang kami hormati Bapak Gary Sapiro PhD selaku Ketua Orang Utan Republik Foundation. Yang kami hormati Bapak Dani Hendarto SI selaku Bapak dari SOP or Sentry for Orangutan Protection. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menyempatkan pada kesempatan ini. Saya mewakili teman-teman penerima beasiswa East Borneo Orangutan Caring Scholarships merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai salah satu penerima beasiswa e-box. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara beasiswa Fakultas Kehutanan dan panitia penyelenggara beasiswa dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi ini. Sebelumnya, beasiswa ini memiliki makna yang sangat penting bagi saya. Selain memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, beasiswa ini juga mengandung tanggung jawab yang begitu besar yang harus diemban. Untuk kedepannya, saya berkomitmen untuk menggunakan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mengabdi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, serta menjadikannya sebagai sarana untuk terus membuat karya dan menjadi pribadi yang dapat membuat perubahan di negara Indonesia. Awal mengenal beasiswa ini, kelihatannya itu kayak seperti beasiswa yang gak beda dengan yang lain. Dari namanya aja ada orang utannya. Kalau misalkan ini beasiswa didengar sama orang lain tuh mikirnya pasti bakal gini. Orang utan emangnya bisa membayari biaya sekolah, biaya pendidikan. Memang agak terdengar aneh. Tapi sebelumnya itu mungkin saya sedikit cerita mungkin pengalaman saya sebelum masuk kuliah di Fakultas Kehutanan, yang dimana sebelumnya saya merupakan lulus SMK Kehutanan. Yang awal masuknya saja saya sudah dianggap berteman sama orang hutan. Dan di sini pun saya tidak percaya, ternyata hal yang awalnya itu sebagai hinaan atau mungkin candaan bagi teman-teman saya malah menjadi sebuah sarana tempat di mana saya untuk bisa mulai berkarya kembali, mencari membantu proses pendidikan saya. Ibaratnya ini sebagai acuan saya bahwasanya orang-orang yang memang memandang sebelah mata hal tersebut, tidak sepenuhnya apa yang kita dapatkan itu ternyata itu lebih baik dari yang sebenarnya dipikirkan orang-orang. Kalau kata bapak saya sih, bekas gugala. Jadi yang menjadi pencapaian saya ini sudah tertanam, terdidik, yang dibawakan oleh langsung
orang tua saya. Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga, orang tua dan saudara saya juga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi sepanjang perjalanan hidup saya. Tanpa kehadiran mereka, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman agar terus bersemangat dan memanfaatkan peluang yang ada di hadapan kita. Mari kita jadikan beasiswa ini tuh sebagai cambuk semangat untuk terus berprestasi, terus berkarya, berkontribusi, dan mengabdi kepada bangsa dan negara kita tercinta. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Dan pesan saya untuk semua sebagai penerima beasiswa ini, don't ever stop being creative. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Reval Rendra Nugraha, perwakilan dari mahasiswa Program Studi Kehutanan, Program Sarjana. Untuk selanjutnya, kita akan dengarkan bersama pesan dan kesan dari penerima e-box 2023, perwakilan dari mahasiswa jurusan Biologi FMIPA Unmul kepada Saudara Andika Widianto Ramadhani. Kami persilakan. Baik, bersama kita berikan tepuk tangan kepada Saudara Andika Widianto Ramadhani. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran dekan maupun dosen FMIPA yang tadi telah berkenan untuk hadir di tengah kesibukan kami yang saat ini juga tengah mengadakan UAS. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran para staf panitia e-box yang telah bekerja keras dalam melaksanakan penerimaan beasiswa ini, dan juga saya ucapkan salam kenal kepada jajaran dosen, staf, dan teman-teman dari Fakultas Kehutanan. Salam kenal, saya Andika Widianto Ramadhani. Saya dan 2 orang teman lainnya merupakan mahasiswa dari program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammad Warman. Pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak e-box karena ini merupakan pertama kalinya mahasiswa biologi FMIPA Universitas Muhammad Warman menerima beasiswa yang sangat memiliki keunggulan banyak ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, terutama ibu saya yang sudah berkenan hadir pada hari ini, karena berkat doa dan dukungannya saya selalu semangat dalam menjalani kuliah ini meskipun dalam berbagai halangan maupun rintangan. Kesannya mendapatkan beasiswa ini, pertama sebelum mendapatkannya saya mendapatkan info dari Ibu Nova Haryani selaku Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unmul. Saya melihat beasiswa ini salah satu syaratnya adalah esai. Nah, mungkin bagi saya dan teman lainnya itu esai merupakan hal yang baru bagi saya, dan meskipun ini merupakan salah satu syarat bukan berarti halangan bagi saya, karena melihat berbagai benefit dari beasiswa ini saya menjadi terpacu untuk bagaimana sih cara menulis esai yang baik dan benar, dan membaca berbagai literatur mengenai orangutan dan sekitarnya. Dan tentu saja kami sangat bersyukur dalam mendapatkan beasiswa ini, karena dengan adanya beasiswa ini kami menjadi sangat dekat dengan bagaimana konservasi orangutan yang seperti kita tahu orangutan merupakan salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat langka keberadaannya sekarang. Dan dengan diterimanya kami sebagai penerima beasiswa e-box ini, kami tentunya sangat bersyukur menjadi generasi muda yang turut aktif dalam konservasi dan pelindungan orangutan sebagai salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Dan kedepannya saya harap semoga kedepannya penerima beasiswa e-box di tahun yang akan datang akan menjadi semakin banyak, sehingga banyak generasi muda yang tentunya akan lebih peduli terhadap habitat maupun keberlangsungan hidup orangutan yang akan datang. Mungkin sekian sambutan dan kesan pesan dari saya mewakili 2 orang teman saya lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
kepada Saudara Andika selaku perwakilan mahasiswa dari FMIPA Unmul. Baik Bapak Ibu seluruh tamu undangan, rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah acara kita telah terselenggara dengan baik. Iya Bapak. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, ada satu rangkaian acara tambahan. Kami mengundang kepada orang tua, salah satu perwakilan orang tua dari Saudara Andika tadi ya, yang hadir untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Dengan siapa yang hadir? Ibu atau Bapak? Ibu. Iya Ibu. Silakan Ibu. Ya, untuk Saudara Andika bisa mendampingi Ibu mungkin. Iya, kami meminta sepatah dua patah kata mungkin dari Ibu. Iya, kami mengundang kepada Saudara Andika beserta Ibu dari Saudara Andika untuk maju ke depan memberikan sepatah dua patah kata atas harapan kepada anaknya atau mungkin teman-temannya sekalian. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada orang tua dari Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku orang tua mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya beasiswa ini karena sangat menunjang pendidikan buat anak-anak kami. Demikian kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas harapannya kepada Saudara Andika. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang kepada orang tua Reval untuk memberikan sepatah dua patah kata harapan terhadap anak dan juga rekan-rekan teman-temannya. Ya, untuk Saudara Reval juga bisa mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kehutanan maupun yang mewakili beserta jajaran akademika Fakultas Kehutanan Unmul, Bapak Geri yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama berbahagia, terutama bagi orang tua yang anak-anaknya menerima beasiswa dari EBOT ini Pak ya. Ucapan syukur selalu kami panjatkan karena seperti yang diucapkan oleh Ibu tadi dari orang tua dari Mas Andika ya, suatu kebahagiaan bagi kami Pak. Itu sangat mendukung bagi pendidikan anak-anak kami. Jadi harapan kami untuk anak-anak semua yang menerima beasiswa ini, haknya diterima, dari tanggung jawabnya harus diselesaikan. Itu yang kami harapkan dari kami. Semoga dengan adanya beasiswa ini kalian bisa lebih berprestasi lagi, bisa bertanggung jawab, terutama komitmen yang kalian ucapkan selagi Bapak Wakil Dekan tadi itu selaku waktu seleksi kemarin. Jadi apa yang kita utarakan, komitmen tersebut harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku orang tua dari Reval, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Ya, mungkin untuk yang perempuan ya. Perwakilan? Yang dari FMIPA ada? Ya, mungkin perwakilannya salah satu perempuan kami minta. Karena mungkin dari tadi laki-laki ya Bapak ya. Baik. Baik. Chani dari Fakultas Kehutanan. Baik, terima kasih buat waktunya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya kita bisa berkumpul tempat ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gary selaku Orangutan Republik Foundation yang dengan rekan-rekannya yang telah memberikan partisipasi yang banyak kepada kami sehingga kami bisa menerima beasiswa ini. Saya juga berterima kasih kepada COP Center of Orangutan Protection karena telah memberikan partisipasi juga. Begitu juga kepada Pak Erwin karena telah mendorong kami untuk mendaftar atau apply beasiswa ini karena memang memiliki banyak manfaat. Begitu juga untuk sekalian di sini yang ikut berpartisipasi termasuk kepada orang tua dari Fakultas Kehutanan maupun Fakultas FMIPA. Harapan saya semoga dengan beasiswa ini kami bisa lebih semangat lagi untuk menunjang pendidikan dan bisa untuk lebih berprestasi ke depannya, dan terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan kepada Chani. Terima kasih atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama pesan kesan dari rekan-rekan mahasiswa, baik itu dari FMIPA atau juga dari Fahutan, serta tentunya tadi kita telah mendengarkan bersama pula pesan kesan serta harapan dari orang tua penerima beasiswa pada kali ini. Tentunya orang tua sangat bangga terhadap kalian semua yang telah mendapatkan beasiswa ini. Harapannya bisa menunjang penelitian kalian, bisa memberikan semangat yang melimpah, semangat kuat untuk menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk rekan-rekan mahasiswa dari Fahutan dan juga FMIPA. Baik Bapak Ibu, demikian acara yang telah terselenggara pada hari ini. Penyerahan dan penandatanganan kontrak beasiswa e-Box 2023 telah lancar dan sukses. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh tamu undangan. Kami memohon maaf terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.